kita lihat Aposti itu sendiri, itu sebuah layanan bagaimana bisa mengesahkan sebuah cap atau tanda tangan daripada pejabat dan juga segel resmi. Hai Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Kalau berbicara tentang podcast, tentu Mutiara ini sudah menghadirkan narasumber hebat yang akan berbincang bersama untuk berbagi informasi nih kepada Tribuners di rumah. Nah, kalau di podcast sebelumnya bersama dengan Kemenkumham nih ya Tribuners, kita sempat membahas tentang perseroan ya. Perseroan perorangan, dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membahas tema berbeda, dan tentunya tema ini akan sangat memberikan informasi dan wawasan kepada Tribuners di rumah dan tentunya bermanfaat. Dan kali ini Mutiara sudah ditemani dengan Bapak Dr. Alpius Sarumaha SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung. Halo Pak Alpius. Halo juga Mbak Mutiara. Gimana kabarnya hari ini Pak Alpius? Ya, kabarnya luar biasa, tetap luar biasa. Oke, tetap luar biasa. Nah, kalau kemarin ini kan kita ngobrol Pak Alpius pakai seragam warna merah. Ini seragam baru atau bagaimana ini? Ya, ini ya, Mbak Mutiara dan teman-teman Tribuners dimanapun berada, ini memang sengaja saya pakai hari ini nih, seragam baru Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Jadi cukup cerah ya, tetap cerah. Oke, tetap cerah ya. Luar biasa. Dan ini perkenalan sekaligus ya kepada masyarakat tentang seragam barunya. Nah, Tribuners, kali ini Mutiara dan juga Pak Alpius akan membahas salah satu tema yang cukup menarik, yaitu seputar Aposti. Nah, mungkin Tribuners di rumah ini kan masih banyak yang belum tahu apa itu Aposti nih, Pak Alpius. Pak Alpius, bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah apa itu Aposti? Ya, jadi Mbak Mutiara dan teman-teman Tribuners dimanapun berada di seluruh Republik Indonesia, kami perlu sampaikan bahwa Aposti sebutannya sebenarnya penulisannya apostile. Betul. Jadi penyebutannya biar lebih keren dipanggillah Aposti, disebut Aposti. Jadi kalau bicara terkait Aposti ini, sesungguhnya ini sebuah tindakan, sebuah layanan ya yang diberikan kepada publik untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat Aposti itu sendiri, itu sebuah layanan bagaimana bisa mengesahkan sebuah cap atau tanda tangan daripada pejabat dan juga segel resmi. Baik. Jadi tindakan inilah dia, layanan seperti inilah yang masuk dalam kategori Aposti itu sendiri. Dan tentu Aposti ini sendiri ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan persuratan ataupun pelayanan untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen-dokumen. Dan ini juga merupakan sebuah usaha pemerintah untuk membuka kemudahan berusaha di Indonesia. Jadi memudahkan supaya legalisasi dokumen itu ya dengan gampang bisa dilakukan. Jadi sifatnya memudahkan. Nah, kenapa dikatakan memudahkan? Ya karena kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, kalau misalnya layanan untuk melakukan layanan dokumentasi, kemudian layanan untuk melakukan pengesahan itu legalisasi itu kan bisa sampai 5 tahapan ya. Jadi kalau dulu masih kita ingat contoh misalnya yang terkait dengan Dukcapil misalnya, kita melakukan usaha untuk melakukan legalisasi harus ke Dukcapil dulu pertama, baru Kementerian Hukum dan HAM, baru kita masuk lagi ke konsulat, baru masuk lagi ke Kementerian Luar Negeri yang dituju, seterusnya baru nanti sampai pada negara yang dituju. Jadi coba kita lihat sampai 5 tahapan. Nah, itu makanya dengan ada Aposti ini disebut jadi memudahkan, karena dengan Aposti ini cukup nanti 1 tahapan ke Kementerian Hukum dan HAM, udah langsung ke negara yang dituju. Jadi makanya dia disebut sebuah layanan yang memang memudahkan dibandingkan yang dulu konvensional dan sekarang tinggal 1 tahap itu langsung jadi. Jadi Aposti dan legalisasi ini sesuatu hal yang berbeda ya?
Ya, jadi aposti ini kan sesungguhnya kan ini tindakan lanjutan ya. Ini sebuah tindakan lanjutan untuk melakukan apa? Validasi ataupun legalisasi dokumen. Nah, makanya dia disebut dengan apa? Aposti. Aposti, Ya. Jadi layanan aposti ataupun dikenal dengan aposti yaitu layanan untuk melakukan apa? Melakukan layanan terhadap legalisasi dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen. Nah, mengapa masyarakat atau Tribuners di rumah ini harus melakukan aposti ini? Nah, jadi begini Mbak Mutiara dan teman-teman para pemirsa, teman-teman Tribuners dimanapun berada, sebenarnya apa sih manfaat kenapa harus Iya, betul sekali. pentingnya apa? Apa aposti ini? Jadi dari awal tadi sudah saya sampaikan sebenarnya dengan menggunakan layanan aposti ini memberikan sebuah kemudahan, terutama bagi teman-teman yang mungkin mau ke luar negeri, bagi teman-teman yang mau studi ke luar negeri. Iya, betul. Nah biasanya kalau kita mau ke luar negeri itu kan ada persyaratan-persyaratan. Misalnya persyaratannya ini harus dilegalisir. Legalisir, iya. Nah kalau dulu kan sampai 5 tahapan ya, 5 tahapan harus dilalui. Sekarang dengan layanan aposti ini cukup Satu tahap satu tahapan saja di Kementerian Hukum dan HAM. Maka itu jadi artinya tidak berbelit-belit lagi. Nah jadi ada kemudahan-kemudahan. Nah, tentu ini sangat membantu masyarakat, sangat membantu juga para pelaku usaha untuk bisa tidak lagi waktunya habis dengan lebih efektif ya. lebih efektif. Nah ini makanya kenapa sangat disarankan sekali teman-teman Tribuners dan juga semua, ayo mari kita gunakan layanan aposti ini. Memudahkan dari konvensional 5 tahapan dan sekarang 1 tahapan, nah seperti itu. Jadi lebih meringkas dan waktunya tentunya lebih efisien dan efektif ya. Benar, Tribuners di rumah. benar. Oke. Nah sebenarnya apa sih Pak Alpius yang menjadi prinsip dasar dari aposti ini sendiri? Nah jadi kalau kita melihat kan prinsip dasarnya tidak lain adalah bagaimana membuat lebih mudah ya. Ini prinsip dasarnya membuat lebih mudah, membuat lebih cepat, dan kemudian juga tentu bagaimana supaya apa yang dibutuhkan oleh negara-negara yang dituju, yaitu bisa bisa jelas dan bisa tercapai, ya sehingga teman-teman yang ada urusannya dengan luar negeri di luar negeri itu tidak perlu repot-repot lagi. Nah, jadi itu yang merupakan prinsip-prinsip dan kenapa harus ada dibuat kenapa harus melalui aposti. Nah, seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri itu kapan berlakunya layanan aposti? Nah kalau bicara di Indonesia kapan berlaku ya? Kalau kita lihat di Indonesia sendiri jelas itu di Permenkumham itu akan mulai 4 Juni ya 2022 ya 2 Juni tahun 2022 itu berlaku di Indonesia. Artinya sudah bisa dilakukan pelayanan dan nanti September tahun 2022 ya kemarin seharusnya kita sudah melihat itu sudah di September, maksudnya September 2023 ini pelayanan itu sudah dilakukan di kantor wilayah. Nah, seperti itu. Nah, lalu kan ini tadi berbicara tentang penerapan layanan aposti ini di Indonesia yang baru saja tahun 2022 lalu ya. Nah, kalau misalkan berbicara tentang layanan aposti di negara lain, berapa sih jumlah negara yang sudah menerapkan layanan seperti ini? Nah, kalau sampai detik ini kalau kita lihat jumlahnya sebanyak 124 negara ya. 124 negara yang sudah melakukan ratifikasi, mengaksesi layanan aposti ini. Jadi di 124 negara ini kita akan lihat bahwa layanan aposti ini artinya apa yang dilakukan di Indonesia sebagai layanan aposti itu nanti negara yang dituju juga akan pasti menerima. Dengan catatan kita harus ingat bahwa kalau misalnya di negara yang dituju, katakanlah di negara A, tentu supaya lebih jelas apa yang dibutuhkan, nah berharap tentunya teman-teman Tribuners dan semuanya bisa bertanya sebenarnya yang dibutuhkan itu apa? Itu aposti terhadap fotokopinya ataupun terhadap aslinya. Supaya apa? Supaya pada saat kita melakukan aposti itu tidak
tidak berulang dan tidak memakan banyak biaya, kan begitu ya. Karena bagaimanapun sekali kita melakukan permohonan aposti, maka itu kan dikenakan pasti biaya, Iya. ada biayanya, ada PNBP-nya. Ya, seperti itu Mbak Mutiara. Berarti memang sudah banyak negara yang menerapkan layanan aposti. Ya, 124 negara 24 sudah negara, oke, banyak menerapkan itu. sekali. Dan ini mayoritas negara-negara tujuan, biasanya kan mahasiswa Ya. Indonesia ini kan suka keluar negeri nih ya. Luar negeri yang sekolah Iya, betul nah, sekali. seperti itu. Jadi memudahkan sekali Memudahkan ya bagi sekali. mahasiswa yang pengen berkuliah di luar negeri. Ya. Nah, tadi kan Pak Alfius juga sempat menyebutkan terkait adanya biaya yang Ya. akan digunakan gitu kan ketika melakukan layanan aposti ini. Kalau boleh tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ya, jadi biayanya ini memang kita nggak bisa memang sudah dipastikan kalau PNBP-nya itu sebanyak 150.000. Jadi 150.000 ini sekali melakukan permohonan aposti. Jadi misalnya ini transkrip nilai kita ya, itu kan ada lembar pertama dan ada lembar kedua. Nah itu sudah include di dalam sebanyak 150.000. Jadi itu biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan aposti. Aposti satu kali permohonan itu Ya. 100. 150.000. Jadi sangat murah sekali ya. Sangat ini dibandingkan dengan dulu, coba kalau misalnya kita keliling ya. Iya betul. Dari yang pertama dari Kementerian Hukum dan HAM, dari ini ya, misalnya dari Dukcapil, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, kemudian konsulat, kemudian juga Menteri Luar Negeri, baru kembali lagi, maka itu bisa kita lihat seperti apa. Ya, Biaya pasti. Sudah pasti biayanya lebih besar karena ada 5 tahapan yang harus 5 dilakukan tahapan. oleh Tribuners di rumah. Ya. Oke, kalau boleh tahu apa sih Pak Alfius peran dari kantor wilayah hukum dan Ya. HAM untuk terkait dengan layanan aposti ini? Ya, jadi memang kita di Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah itu kita sifatnya sebagai konsultasi ya, kemudian kita memberikan informasi-informasi sekaligus nanti kita ada layanan yang kedua itu mencetak. Jadi nanti aposti yang dimohon, ya dokumen-dokumen yang mau dimohonkan itu akan dicetak di kantor-kantor wilayah dan itu tadi seperti yang disampaikan itu akan dimulai pada bulan September 2023. Jadi kita sekarang ini sedang dalam proses persiapan semua. Jadi nanti tidak perlu lagi ke Jakarta. Jadi cukup di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di wilayah Lampung berarti cukup di Lampung. Nah, jadi nanti di sana akan kita print, kita cetak. Jadi start itu di bulan September. Jadi kantor wilayah ini terfokus pada konsultasi dan juga pencetakan. Dua hal itulah yang jadi peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, khususnya di Lampung pada saat ini. Oke, dalam layanan aposti. Aposti ini. Lalu kan di aposti ini kan ada beberapa dokumen yang Ya. bisa diajukan atau dilakukan permohonan. Ya. Apakah ada dokumen yang dikecualikan nih Pak Alfius? Ya memang pasti ada ya. Kalau kita lihat di Permen Kumham itu sudah jelas ada beberapa dokumen yang memang harus dikecualikan. Nah dokumen-dokumen yang dikecualikan itu sudah tertera di sana. Dan itu sudah ada di keputusan Menteri Hukum dan HAM dan juga di peraturan Menteri Hukum dan HAM itu sudah ada di sana mana yang dikecualikan. Jadi nanti teman-teman Tribuners dan juga teman-teman dimanapun berada, di keputusan itu sudah jelas ada berapa banyak dan dokumen-dokumen mana saja yang bisa diapostikan itu sudah jelas di sana. Jadi ada 2 lembar, 3 lembar itu, ya 3 lembar itu ada. Nah, saya pikir dari situ nanti bisa dibaca lebih jelas. Ada di Kementerian Agama, kemudian juga ada di Kementerian Dalam Negeri, nah seperti itu. Oke. Mutiara. Jadi kalau misalkan mau lihat dokumen apa saja dikecualikan, lihat kembali ya. Ya kembali ada peraturan Menteri Hukum dan HAM dan juga ada keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memang dokumennya itu sudah jelas. Nah, kan banyak sekali itu. Kalau disebutkan satu persatu mungkin sampai besok pagi juga. Iya betul kan. Jadi lebih jelas ada di sana. Oke. Nah Pak Alfius, ini kan tadi sudah dijelaskan berapa biayanya dan juga dalam sekali permohonan itu kan dikenakan biaya sekitar Rp150.000. Nah lalu ada nggak sih istilahnya berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai aposti ini bisa dikeluarkan istilahnya seperti itu Pak?
Jadi kalau melihat berapa lama dimohonkan, nah sebenarnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Jadi kan oleh pemohon mengajukan itu nanti kan diverifikasi. Nah verifikasinya itu memang setelah diterima itu makan waktu 3 hari. Jadi 3 hari itu selesai. Itu akan kita dapatkan aposti tersebut ya. Jadi 3 hari tidak begitu lama. Nah ini tujuannya sebenarnya memastikan, memverifikasi jangan-jangan ada sesuatu yang perlu diklarifikasi apakah benar ini apa tidak. Nah seperti itu makanya waktunya bisa 3 hari. 3 hari selesai. Oke. Nah, lalu ketika misalkan ada masyarakat atau tribuners di rumah yang ingin melakukan layanan atau yang ingin menggunakan layanan aposti ini, apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, jadi teman-teman tribuners dan juga teman-teman dimanapun berada di seluruh Republik Indonesia, memang dalam kita melakukan permohonan aposti ini, maka memang ada poin-poin yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Tentu yang pertama sekali teman-teman itu harus pastikan dulu negara yang dituju itu mana. Baik. Kenapa? Karena negara yang dituju ini kan ada permintaan-permintaannya. Ada kalanya negara yang dituju itu minta ya cukup legalisir fotokopinya saja, atau juga terhadap aslinya. Sehingga itu harus dipastikan. Nah tujuannya apa? Jangan sampai juga itu fotokopinya kita apostikan, kemudian aslinya juga kita apostikan. Ini kan jadi membuat juga teman-teman itu kan buang-buang ini ya. Karena sekali mendaftar, sekali lakukan layanan aposti kan ada PNBP-nya 150.000. Nah, sehingga itu dipastikan. Kemudian dalam rangka apa ya, ke negara tujuan itu dalam rangka apa, pendidikan atau apa, sehingga kita bisa mendapatkan kalau untuk pendidikan, ya ini saja yang harus dipersiapkan. Misalnya ijazahnya, kemudian transkripnya dan sebagainya. Itu makanya memang harus ditanya lebih awal sebelum dilakukan permohonan. Kemudian yang dimintakan oleh negara tujuan itu apa saja. Nah ini sangat membantu supaya kita lebih fokus ya. Jangan pula semua diapostikan. Kita mau pingin aja sih, nggak masalah. Karena semakin banyak kan semakin bagus ya. Bagus ya. Semakin bagus. Tapi kan kita juga harus mengedukasi masyarakat. Ya negara yang dituju ditanya dulu apa saja, tujuannya apa. Misalnya di bidang pendidikan, maka ditanya apa saja yang dibutuhkan. Aslinya perlu diaposti atau tidak. Nah ini poin-poin yang memang teman-teman Tribuners dan semuanya yang mendengar pada saat ini untuk memperhatikan hal ini. Dan demikian juga jumlah dokumen yang mau diapostikan berapa kan gitu ya. Nah takutnya kan di bawah bundelnya 1 koper begini ya kita mau saja diapostikan, mau saja ya. Lah kalau segini dokumennya terus gimana? Kali 150.000 kan. Nah sehingga dipastikan jumlahnya berapa, apa yang mau diapostikan. Nah seperti itu. Karena terhadap isi Kementerian Hukum dan HAM sebagai yang diberikan otoritas yang berkompeten di dalam aposti ini, ya tidak bertanggung jawab terhadap isi. Tadi kan awalnya hanya legalisasi terhadap stempelnya, tanda tangannya, kemudian ada segel-segel resmi, kan apostinya kan di situ layanan itu. Tapi terhadap isi dari apa yang ada di sana ya tentu Kumham tidak bertanggung jawab dong. Tapi kita hanya memastikan bahwa benar adanya. Nah, dilegalisasilah dengan aposti itu. Jadi negara yang dituju ya cukup. Ada negara tuju hanya melihat cukup fotokopi yang diaposti. Ada juga yang memang dituju untuk apa? Coba lihat aslinya apa di apostinya yang aslinya seperti apa. Nah, sehingga memang pada Tribuners kita sampaikan supaya pastikan negara yang dituju, kemudian dokumen apa saja yang akan dimintakan, kemudian apa yang menjadi berapa banyak yang mau diapostikan, ya. Jadi teman-teman kalau sudah memastikan ini kan enak, gampang. Oke. Tapi ada yang bikin penasaran nih, Pak Alvis. Jadi kalau misalkan untuk kali permohonan aposti, apakah ada maksimal dokumen yang bisa diapostikan dalam 1 kali permohonan?
Kita tidak ada tidak ada. batasan berapa banyak. Kan tadi kita kan semakin banyak kan semakin bagus. apa. Kan banyak ya berarti kan masuk ada penerimaan di kita kan. Jadi misalnya apa mau diapostikan, misalnya Mbak mau postikan Tribun Lampung ini misalnya. Allah bisa saja kita terima. Tapi jangan lupa PNBP-nya kan. Nah seperti itu. Jadi ya. Oke Pak Alpius, lalu kalau misalkan di sini kan mungkin masyarakat atau Tribuners di rumah banyak yang belum paham terkait dengan step by step atau tahapannya. Mungkin bisa dikasih gambaran nggak Pak Alpius kepada Tribuners di rumah terkait dengan tahapannya secara singkat? Bagaimana sih mengajukan permohonan untuk layanan aposti ini? Jadi Mbak Mutiara dan teman-teman Tribuners dimanapun berada dan juga sahabat-sahabat dimanapun berada yang mendengar ini, tahapannya sebenarnya tidak sulit ya, tidak sulit. Tahapannya itu sebenarnya sekarang ini sudah bisa diakses di apostile, apostile.go.id, .ahu.go. Ya itu alamat resminya ya, ahu.go.id. Artinya tahapan itu sebenarnya begitu dokumen itu kita bawa kita akan dilayani sebenarnya. Langsung masukin baru diterima itu dokumen baru 3 hari berikutnya udah keluar, tidak susah ya. Jadi bawa aja itu dokumen yang mana dokumen yang mau dimohonkan, udah selesai. Semudah itu ya, cuma masyarakat atau Tribuners di rumah ini banyak yang belum paham ternyata di aposti ini. Nah tentu dalam melakukan permohonan itu seperti biasanya jangan lupa identitasnya, jangan pula bawa identitas orang kan, bawa identitasnya. Karena biar lebih jelas untuk apa itu sebenarnya dokumen itu diapostikan. Jadi ada identitasnya juga kan gitu ya. Nah, seperti itu Mbak Mutiara. Iya, ternyata sangat mudah ya bisa melalui aplikasi website resmi ya. Dan aposti sendiri sudah ada website khususnya yang memudahkan masyarakat atau Tribuners di rumah kalau ingin menggunakan layanan aposti. Nah, kalau misalkan dari surat-surat tadi yang sudah diapostikan dan sudah jadi nih, terus Tribuners di rumah ingin mengambil, apakah bisa diwakilkan? Atau harus orang yang bersangkutan? Nah, sebenarnya kan kita begini ya. Kalau mau diwakilkan sah-sah saja bisa. Ya, itu kan hanya mengambil ya. Kemudian kalau langsung ya jauh lebih bagus kalau langsung. Tapi kalau diwakilkan juga tidak ada masalah. Kan itu tinggal diambil kok. Yang penting yang ngambil jelas ya, diberikan kuasa untuk mengambilnya. Karena takutnya kan tidak ada kuasa untuk mengambilnya terus itu diambil. Nah, kalau diambil terus si pemohon pertama tanya ke kita, mana dokumen saya, tiba-tiba itu diambil oleh orang lain. Jadi kita juga ya perlu diberikan kuasa lah untuk ngambil, tak apa-apa. Karena itu tidak mempermudah. Nanti di kantor wilayah tentu sudah tidak dengan pencetakan yang ada di kantor wilayah nanti kan sudah menggampangkan, nggak perlu lagi kan seperti itu. Tapi sejauh ini pasti kan sudah ada beberapa masyarakat atau banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan aposti. Apa yang biasanya menjadi kendala mungkin ketika masyarakat menggunakan layanan ini mungkin Pak Alpius? Ya, jadi sampai detik ini tidak ada kendala-kendala ya. Yang ada kendalanya begini nih, dia mohon aposti. Ya? Tapi ternyata itu tanda tangan, spesimen tanda tangan dari pejabat yang berwenang itu ya berbeda. Itu berbeda. Jadi dia mohon ini, tapi tanda tangan pejabat yang dulu menjabat di sini ini berbeda. Ini kan jadi pertanyaan. Dan itu kita tanya. Ya kalau nggak bisa dijelaskan ya nggak bisa kita teruskan. Karena tadi kan dari awal tuh ya saya sudah sampaikan bahwa layanan aposti itu ya, layanan aposti atau aposti itu layanan yang diberikan untuk melihat, mensahkan stempelnya, tanda tangannya, demikian juga surat-surat segel resmi. Nah itu layanan itu. Jadi kalau itu tanda tangannya berbeda, ya pasti kita tolak. Kita tanya kenapa, kita sandingkan. Ya. Saya lihat waktu pencetakan waktu di Jakarta ya dicocokkan. Ini contohnya, ini tanda tangannya, ini tanda tangan asli pejabat pada saat itu. Tapi tanda tangan yang ada di dokumen yang ada sekarang berbeda.
itu kan jadi tanda tanya. Ya bisa dikatakan ya aspal kan asli tapi Iya. palsu. Nah ini jadi makanya tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua bahwa emang 3 hal ini yang dilihat layanan ini terhadap stempelnya, tanda tangannya, segel resmi itu akan kita cocokkan. Terhadap konten, terhadap isi yang ada di dalamnya kita Kumham tidak bertanggung jawab. Nah itu Mbak Mutiara. Oke. Nah tapi sejauh ini kalau di Provinsi Lampung sendiri biasanya siapa sih yang sering atau keperluan apa gitu ya dilakukan oleh masyarakat yang akhirnya menggunakan layanan Aposti ini? Iya. Pak Albius. Jadi beberapa data yang ada yang sudah menggunakan. Tapi karena ini masih di pusat ya. Iya betul. Itu ada layanan yang mau pendidikan ke luar negeri. Nah seperti itu. Itu yang ada kita lihat perkembangan yang ada di Provinsi Lampung. Jadi memudahkan. Ya, kemudian juga ada yang pernah nanya apa bisa diwakilkan. Iya. Pada saat itu memang kita bisa bantu untuk melakukan apostil. Tidak masalah. Jadi yang masalah hanya satu, kalau ternyata yang dimohonkan apostinya itu tadi capnya. Kalau dulu capnya kan masih ada tanda-tandanya itu stempelnya kan. Stempelnya. Kemudian tanda tangannya yang paling vital ya. Kalau itu tidak sesuai, ya tarikannya yang pejabatnya tarikannya ke atas, tapi ini bawah gitu, kan udah berbeda. Itu jadi ini yang jadi kendala-kendala sehingga terkadang dimohonkan aposti, tapi itu tidak bisa dikeluarkan. Nah ini jadi sehingga teman-teman Tribuners dan semua pemirsa yang mendengar, pada saat kita memohonkan aposti itu benar-benar harus diperhatikan itu, ya jangan sampai ternyata kelihatannya asli tapi sesungguhnya palsu. Ya, karena tidak mungkin misalnya pada era itu yang menjabat si A, ya yang menjabat si A tanda tangannya seperti ini kan kita telusuri itu. Tapi pada saat itu dimunculkan, kita cross check. Ya nggak bisa, itu jadi masalah. Oke, nah tadi sudah jelaskan ya Tribuners seperti apa manfaat yang didapatkan kalau misalkan Tribuners menggunakan layanan Aposti, di mana yang tadinya kalau misalkan kita ingin melegalisir dokumen ketika kita ingin pergi ke luar negeri harus 5 langkah, tapi kini hanya satu langkah saja. Nah tapi semisal nih Pak Albius, Tribuners di rumah menemukan salah satu kendala dalam melakukan permohonan, siapa yang bisa dihubungi atau di mana nih Tribuners di rumah mungkin bisa menghubunginya? Jadi kalau teman-teman sebenarnya menemukan kendala, bisa saja langsung ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Ya, kalau di Lampung itu pasti ada jalannya pasti. Ya, jadi sejauh ini memang kita kalau untuk memberikan nomor telepon, saya terkadang kita nomor teleponnya kan gimana ya, rata-rata kan HP udah sekarang ya. Iya. Saya sering bagi-bagikan nomor HP saya juga teman-teman yang lain. Tapi nggak usah ragu lah, di jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 4 itu kan pasti terlayani. Cepat. Tidak ada. Karena kita juga ini ya sangat senang sekali kalau masyarakat itu menanyakan itu. Sangat senang sekali. Kita akan bantu. Ya, jadi apalagi nih Aposti ini kan juga di sisi lain kita mudahkan semua layanan dokumennya untuk legalisasi, di sisi lain juga ada PNBP kita. Kan gitu ya. Nah, maka memang tidak ada istilah tidak akan dilayani, pasti akan dilayani. Nah, tapi kalau misalnya berbicara dokumen yang dilegalisasi melalui layanan Aposti ini, apakah ada masa berlakunya, Pak Albi? Lah masa berlakunya tidak ada ya, tidak ada masa berlakunya kecuali oleh negara yang meminta dibuat lagi yang baru, ya tidak ada sampai detik ini tidak ada karena itu kan memberikan sebuah kepastian bahwa memang dokumen ini sudah terverifikasi, yang tanda tangan ini, capnya ini, kemudian ini suratnya ini, segelnya ini itu resmi. Nah, seperti itu. Jadi sejauh ini tidak ada diberikan batasannya kadaluarsa. Iya betul. Karena ditafsirkan mungkin karena Tribuners sendiri belum paham, takutnya kan mikir siapa tahu ini ada kadaluarsanya dan sebagainya. Enggak, ada ya? Enggak ada batasan ya. Baik, nah mungkin di penghujung podcast kita kali ini Pak Albius bisa memberikan saran atau pesan kepada Tribuners jika ingin menggunakan layanan Aposti, Pak. Baik, Mbak Mutiara, teman-teman Tribuners dan sahabat-sahabat dimanapun berada, ini saya tentu menghimbau
ada teman-teman semua, terutama memang yang memang ingin mau berbisnis di luar, kemudian mau sekolah di luar, mau apapun kegiatan yang memang ada dokumen-dokumen yang harus dilakukan legalisasinya. Mari kita manfaatkan layanan aposti yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, dan khususnya di Lampung pada saat ini mari kita manfaatkan. Tujuannya tidak lainlah untuk memberikan kemudahan-kemudahan, dan ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada rakyat untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, dan tentu sekali lagi untuk memberikan kemudahan berbisnis ya di negara kita di Republik Indonesia, sehingga tidak perlu ragu lagi bahwa dulu kita mau berusaha, ada investor mau ke Indonesia misalnya, ya tidak perlu lagi berlama-lama. Ya, tidak perlu lagi banyak langkah yang harus ditempuh. Cukup satu langkah dan itu langsung jadi. Oke, wah luar biasa. Terus adanya aposti ini tentunya memudahkan Tribuners di rumah yang ingin membangun bisnis di luar. Benar, jadi tidak perlu sampai sedalam lautan untuk menemukan sebuah mutiara. Ya perlu kan dalam kali kan. Iya, Cukup datang saja, ajukan permohonan, maka itu jadi itu apostinya. Apostinya ya, jangan Berbeda kan, Mbak? membawa identitas diri juga ya. Jadi kan berbeda kan Mbak Mutiara kan. Iya. Kalau ingin mendapatkan mutiara harus diselam dalam lautan yang paling dalam. Iya, Kalau ini tidak sampai menyelam dalam, cukup ajukan pendaftaran, 3 hari jadi itu barang. Oke, nah Gitu. luar biasa sekali nih obrolan bersama dengan Pak Alfius ya seputar layanan aposti yang tentunya ini akan memberikan wawasan kepada Tribuners di rumah yang ingin melakukan bisnis ke luar negeri ataupun yang bersekolah ke luar negeri dimudahkan dengan layanan aposti ini. Baik Pak Alfius, terima kasih banyak nih Pak atas Ya, waktunya terima dan kasih. informasinya ya. Terima kasih. Yang tentunya sangat bermanfaat bagi Tribuners. Iya benar. Ya. Terima Harapannya kasih. Tribuners di rumah ini bisa menggunakan layanan ini dengan baik ya Pak. Betul. Jadi kita tunggu kedatangan teman-teman Iya. ya. Kami siap untuk melayani. Oke, baiklah Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Pak Alfius seputar dengan layanan aposti dari Kemenkumham tentunya yang akan memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin memiliki urusan ya ke luar negeri dan harus legalisasi dokumen resminya. Oke Tribuners, semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Tribuners di rumah. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Baik, makasih.